Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, semoga selalu diberkahi umur dan waktunya. Apakah betul orang yang kurus atau keluar untuk berdakwah 4 bulan atau 40 hari sampai keluar negeri tapi dia belum berhaji itu berdosa? Lalu apakah perbuatan mereka yang lebih memilih khurut 4 bulan itu dibenarkan dengan alasan mereka memang lebih memprioritaskan untuk perbaikan iman, takwa, serta sebagai pondasi beramal terlebih dahulu sebelum mereka itu dituntut untuk amalkan hukum-hukum Islam dalam diri mereka sendiri. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa poin yang harus dipahami menyangkut kaitan dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, definisi fardu ain dan fardu kifayah. Apa perbedaannya? Fardu ain adalah satu amalan yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf. Sedangkan fardu kifayah itu yang penting wujud amalan tersebut tanpa memandang siapa yang mengerjakan. Yang penting wujud. Nah, di sini kaitan dengan pertanyaan, ada dua fardu ain yang disebutkan dan satu fardu kifayah. Yang fardu ain adalah satu haji bagi orang yang mampu. Haji bagi orang yang mampu ini fardu ain, bahkan itu rukun Islam. Mengingkari bisa kufur orang itu. Fardu ain yang kedua adalah keluar khuruj atau keluar berdakwah, tujuannya, misinya adalah untuk memperbaiki iman, memperbaiki keyakinan, meningkatkan iman, memperbaiki mutu ibadah, juga memperbaiki supaya ibadahnya itu benar, sholatnya benar, bacaan fatihahnya benar, bacaan Qur'annya benar, cara membagi waktu dengan cara membagi waktu untuk aktivitas apa itu ibadah, aurat, wirid. Maka ini perlu latihan, semua itu perlu dilatih. Untuk sholat dengan benar perlu latihan. Untuk sholat dengan khusyuk perlu latihan. Untuk wirid dengan benar perlu latihan. Ini banyak para imam-imam itu terkadang itu ya tajwidnya itu dalam qiraah Fatihah nggak benar, itu juga wajib untuk latihan. Nah, maka ini kalau visinya keluar adalah untuk memperbaiki diri, perbaikan iman, perbaikan sholat, perbaikan amal, maka ini masuk kategori fardu ain. Nah, yang ketiga, kalau dakwah itu tujuannya untuk menyebarkan agama, maka ini menyebarkan agama, mengajak orang, nah itu adalah fardu kifayah. Nah, sudah, ini poin pertama yang kita bahas. Nah, kaitan dengan pertanyaan mana yang didahulukan, mana yang diprioritaskan antara haji dengan khuruj, kan gitu kan? Nah, maka ini akan kita bagi mengenai kondisi setiap orang itu kan berbeda-beda. Ini golongan pertama. Jadi ulama, ini sebelum kita menjawab, ulama itu dalam menggolongkan atau ketika terjadi pertentangan antara amalan A dengan B, mana yang diprioritaskan, itu sebetulnya tidak menghendaki yang dimaksud adalah satu dikerjakan, satu ditinggalkan, enggak. Apalagi ini antara fardu dengan fardu, nah, kan gitu kan. Kalau bisa dikerjakan semua, kerjakan semua dengan cara diatur waktunya, kan gitu kan. Atau salah satu tetap dikerjakan, yang satu diperbanyak. Satu kerjakan secukupnya, satu diperbanyak. Itu diantara maksud penjelasan mengenai at-tafdil bainal a'mal. Di antara maksudnya seperti itu. Maka sekarang ada orang itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, orang yang dia ini secara ekonomi, finansial, keuangan itu mampu.
Orang yang dia memang mampu, maka anjurannya yo bagus setiap tahun dia haji, ya setiap tahun dia mendakwahkan agama. Oh, waktunya berbeda kan? Haji itu dikerjakan hanya di bulan Dzulhijjah dan waktunya juga gak lama, cuma 6 hari kan itu kan. 1 pekan lah waktu haji itu. Kalau saat perjalanan ya 2 pekan lah, itu udah cukup. Umroh dikerjakan kapan saja bisa. Lah dakwah juga begitu. Keluar dakwah itu bisa dikerjakan kapan saja. Tinggal kita yang lebih tahu bagaimana cara mengatur waktunya. Maka kalau ada orang tuh punya kemampuan seperti ini, bagus. Tiap tahun dia haji, tiap tahun dia bayar zakat. Kemudian tiap tahun dia keluar mendakwahkan agama ke berbagai daerah, ke pelosok-pelosok, bahkan ke berbagai negara. Itulah diantaranya amalan salah satu hamba Allah, juga ulama hadis yang paling masyhur, yang sangat masyhur, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an. Beliau ini membagi tahun itu digilir karena jarak tempat kediaman beliau dengan Mekah itu jauh, perlu perjalanan berbulan-bulan sehingga pulang pergi mungkin memakan waktu 4 bulan, 5 bulan begitu. Sehingga tahun ini beliau gunakan untuk haji. Tahun depan beliau gunakan keluar fisabilillah. Tahun ini gunakan haji. Tahun berikutnya untuk berdakwah. Berikutnya haji. Berikutnya berdakwah. Terus seperti itu sampai beliau meninggal dunia. Ini diantara amalan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Maka kalau ada orang itu bisa seperti itu, buatlah haji tiap tahun, zakat yo tiap tahun, puasa yo tiap tahun, dakwah yo tiap tahun. Jadi semua dikerjakan. Kalau nggak bisa, maka dibuat seperti Abdullah bin Mubarak tahun ini. Keluar dakwah, tahun berikutnya haji, berikutnya keluar, berikutnya haji. Itu yang terbaik. Kemudian golongan kedua itu orang yang istilahnya itu pas-pasan gitu. Pas-pasan. Maksudnya dia punya uang, kalau dia gunakan haji, maka tidak cukup untuk keluar ke India, keluar negeri jauh. Kalau dia gunakan negeri jauh, nggak cukup untuk haji. Maka orang semacam ini dahulukan haji. Dahulukan haji. Karena dengan mendahulukan haji, kita tetap bisa misi yang kedua, yaitu memperbaiki diri dengan cara keluar di rute-rute yang dekat. Jadi dahulukan haji. Lah kemudian keluar tetap dikerjakan di waktu yang lain. Kita bisa keluar 40 hari, 4 bulan, rute-rute terdekat. Kan misinya kan memperbaiki diri. Misinya memperbaiki diri yang fardu ain. Kalau fardu kifayah itu yang penting ada jamaah dikirim udah cukup, tidak harus kita yang berangkat kan gitu kan. Nah, untuk misi memperbaiki diri bisa 40 hari rute terdekat dengan biaya yang tidak terlalu banyak. 2 juta, 3 sudah cukup. Maka itu ada dalam sebuah hadis yang mafhumnya kurang lebihnya begini. Pahala haji bagi orang yang belum haji adalah seperti pahala 10 kali jihad fisabilillah. Dan pahala jihad bagi orang yang sudah berhaji, maka ini adalah 10 kali lipat daripada pahala orang yang belum haji. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Maksudnya apa? Kalau orang itu memprioritaskan haji, maka nanti ini hajinya juga akan berlipat-lipat kan gitu kan. Dan nanti
kalau dia ini berjuang, yang sifatnya perjuangan mendakwakan agama itu fardu kifayah, pahalanya juga akan menjadi lebih berlipat ganda lagi. Terus ini perincian yang nomor 2 ini ditekankan lagi kalau orang itu sudah berumur. Jadi kalau orang itu sudah berumur, maka ini diprioritaskan segera berangkat haji. Karena haji ini bukan masalah uang, finansial saja, bekal saja, tapi juga fisik. Jadi kalau orang itu sudah punya kemampuan bekal, kemudian kalau ditunda dikhawatirkan ma'dzub, fisiknya nggak mampu, maka ini wajib untuk segera berangkat haji. Nah, seperti itu. Kemudian kelompok ketiga itu maksudnya orang yang dia ini punya bekal tuh pas-pasan, ya keluar itu kan biaya haji sekarang itu kan mahal kan. Jadi biaya haji itu kan kalau reguler yo 60 juta, kalau visa ziarah itu ziarah sasiah, sejak haji backpacker itu juga minimal lah 60-70 juta juga. Jadi tergantung orangnya, juga tergantung travelnya itu. Kalau ketemu orang jujur itu 60-70 cukup. Longgarnya ya 90 lah itu sak visanya. Nah, seperti itu. Tinggal ketemu orang jujur apa enggak kan gitu kan. Tapi secara normal itu 80-90 itu insya Allah sudah cukup untuk haji backpacker. Nah ini kan ada orang yang masuk dalam pertanyaan itu, yaitu apa? Ada orang itu dia sebetulnya pas-pasan, dihitung hartanya itu nggak mampu. Karena yang dikatakan mampu haji itu apa toh? Orang yang dikatakan mampu haji itu, ini perhatikan, ini poin penting. Orang yang punya harta yang selain kebutuhan pokok. Lah kebutuhan pokok hidup itu apa? Rumah, pakaian dan makanan. Itu namanya kebutuhan pokok. Jadi orang yang memiliki harta yang melebihi rumah, pakaian, makanan, selama perjalanan pulang pergi haji, entah harta itu harta bergerak, tidak bergerak, entah harta itu berupa uang atau benda yang bisa dijual, maka itu wajib dijual. Ini poin haji. Jadi kalau dia ini memiliki sawah wajib dijual, memiliki mobil wajib dijual, memiliki yang melebihi kebutuhan pokok, itu wajib dijual untuk berangkat haji. Sekarang itu ada orang punya mobil, wajib dijual termasuk orang yang mampu haji. Orang memiliki motor 2, motornya mahal-mahal ini. NMAX itu coba 2 kan sudah 60 juta itu. Apalagi PC apa itu namanya? X-Max itu 60 juta. Itu sudah cukup untuk haji itu. Maka lu kan kita untuk operasional, Pak. Iya, operasional itu bukan perkara yang pokok dalam kehidupan. Itu motor itu X-Max itu bisa dijual berangkat haji, dibelikan motor-motor second yang harga 5 juta 6 juta udah cukup. Sekedar operasional itu sudah cukup. Tapi kalau Anda itu mau gaya itu nggak ada habisnya gitu loh. Orang tuh mau gaya, mau hidup mewah tuh nggak ada habisnya. Tapi kalau mau hidup yang penting sesuai kebutuhan, maka itu mudah untuk kita segera berangkat haji. Ini poin penting. Sehingga orang tuh wajib menjual apa itu sawahnya, kebunnya, mobilnya, kemudian mensederhanakan HP-nya, kendaraannya. Punya barang-barang toko juga dijual itu, wajib berangkat haji. Ini poin orang yang wajib berangkat. Nah kemudian ada orang tuh sebetulnya nggak mampu berangkat. Nah maksudnya dia kalau keluar Jumaya mungkin ke negeri jiran, keluar biaya 10 juta, itu mampulah. Keluar ke negara ke India kan biaya cuma mungkin 15 juta, mampulah. Ke Bangladesh mampu. Tapi berangkat haji belum mampu, dan kondisi dia juga tidak punya harta simpanan gitu. Baik bergerak, tidak bergerak, yang bisa dijual nggak punya. Nah orang semacam ini
dia tidak wajib menabung untuk haji, itu tidak wajib. Ini poin penting. Jadi haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang betul-betul sudah mampu punya harta cash. Harta cash yang bisa dijual untuk berangkat haji. Itu namanya mampu. Lah orang yang dia ini sebetulnya finansial nggak mampu, tapi kalau dia ini mau irit, mau menabung, maka dia akan punya bekal untuk haji. Maka sebelum uangnya ini sampai kepada nominal yang cukup untuk berangkat, orang begini tidak wajib haji. Sehingga dia ini mau negeri jauh atau mau apa dengan bekal yang mungkin lebih minim, 10-20 juta nggak ada masalah. Karena ini dalam kaidah fikih, ketika haji itu wajib sebab orang itu istita'ah, maka tahsilul istita'ah itu tidak diwajibkan. Haji wajib bagi orang yang sudah mampu, punya nominal harta yang cukup untuk berangkat. Lah, tahsilul harta, tahsilul bekal, tahsilul istita'ah, mendapatkan bekal yang cukup untuk berangkat itu tidak wajib. Kita punya pendapatan pas-pasan, menabung dikit supaya cukup haji, itu nggak wajib gitu loh. Nggak wajib karena memang harta kita ini belum cukup. Nah, ini perlu dipahami gitu. Sehingga banyak orang tuh salah memahami bahwasanya ketika orang tuh berangkat haji maka bekerja untuk mendapatkan bekal itu wajib. Enggak, itu tidak wajib. Maka kalau ada orang tuh punya uang pas-pasan, ya cukupnya untuk dakwah dekat-dekat 40 hari, 4 bulan, 10 juta, 20 juta, lah itu juga tidak salah gitu. Tetapi kalau dia memang sudah itu ke negeri jauh apa, maka kemudian dia bisa menyisihkan uangnya supaya dia bisa berangkat haji, disertai doa dan usaha menabung, itulah yang dianjurkan. Jadi itu satu hal yang dianjurkan. Jadi kesimpulan daripada itu 3 kelompok orang tadi, yang pertama adalah orang yang memang finansial itu longgar, yang kedua itu mampu haji tapi kondisi pas-pasan, kemudian yang ketiga adalah orang yang sebetulnya finansial belum mampu haji, sama sekali tidak ada harta yang nominal yang cukup, baik harta uang atau bergerak tidak bergerak. Nah ini secara hukum ketiga-tiganya berbeda. Maka ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman, para ahbab. Jadi jangan dipukul rata saja gitu. Jangan dipukul rata. Setiap orang itu hukum bisa berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.